kalau dilihat-lihat dia bentuknya sangat kecil sekali, mirip kayak biji congklak. Jadi saya memang datang di waktu yang tepat saat musim penghujan di awal tahun. Makanya nih nggak heran banyak banget. Sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa, Bengawan Solo menjadi ekosistem yang kompleks bagi berbagai jenis makhluk hidup, salah satunya adalah biawak. Ada salah satu kegiatan di pinggir sungai Bengawan Solo yaitu berburu. Nah, kali ini berburunya beda, berburu biawak. Nah, itu anjingnya mulai menggonggong masuk ke dalam lubang yang ada di bawah sana. Artinya biawaknya ada di dalam. Jadi dia menandakan dan menunjukkan kepada kita kalau ada biawak di dalam. Anjing untuk berburu biawak dilatih mencium aroma biawak sejak kecil. Lokasi persembunyian biawak kali ini tepat berada di kawasan kebun bambu Barongan. Jadi sekarang kita mau mencoba mengepungnya dengan cara menyodok dari segala sisi. Ada yang di sebelah sana, sana, dan saya bagiannya di sini. Akhirnya usaha kami semua membuahkan hasil. Mana, mana, mana? Gede banget ini. Mantap. Awas, duri, kita pinggirin dulu. Dapat satu biawak. Dapat satu biawaknya, dan ini cukup besar memang. Ini beratnya bisa sampai mencapai 5 kilo. Luar biasa. Ini masih liar banget ya. Bau menyengat dari biawak seketika membuat saya merasa mual. Jadi ternyata saya baru tahu ketika biawak ditangkap seperti ini dia akan merasa ketakutan sehingga dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Saya tadi hampir saja tidak kuat dan ternyata gitu ya, saya baru tahu, Mas. Biawak atau Varanus salvator merupakan salah satu jenis kadal berukuran besar yang tersebar di kawasan Asia. Kita bisa ngelihat juga nih kalau biawak lokal Jawa punya motif yang seperti ini. Jadi di setiap daerah itu motifnya berbeda-beda. Kalau kita nemuin di Kalimantan, Sumatera ataupun Sulawesi, pasti motifnya tidak seperti ini. Oke. Sudah dapat satu biawak, tapi kita tetap mau melanjutkan berburu. Anjingnya udah mulai lari. Satu ekor biawak lagi berhasil kami dapatkan. Dapat satu biawak lagi, tapi memang tidak sebesar yang tadi ya. Lebih kecil. Iya ya. Cepet banget memang kalau anjing sudah berburu nih. Pak, ini kenapa ini, Pak? Ini mau kasih Kulit. kulit. Biasanya, para pemburu ini akan menjual biawak hasil tangkapan seharga Rp15.000 per kilogram. Sudah dapat 2 biawak dan saya rasa cukup. Karena selain dijual, biawak-biawak ini memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. Rasa lapar akibat lelah berburu membuat saya tak sabar untuk menyantap hidangan ekstrim satu ini. Biawak hasil tangkapan kita mau diolah menjadi rica-rica biawak. Biasanya rica-rica ayam, kali ini beda. Rica-rica biawak terlihatnya ekstrim, tapi katanya rasanya mantap. Jadi kita coba nanti ya. Sekarang saya lagi siapin dulu bumbunya. Rica-rica adalah bumbu super pedas yang terbuat dari campuran cabai dan rempah-rempah.
Daging biawaknya harus direbus terlebih dahulu supaya nanti tidak alot, dan ini ditunggu selama setengah jam. Lama ternyata, saya udah keburu lapar. Mengolah daging biawak ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Ini rica-ricanya sudah mengering, berarti tinggal kita santap aja. Mana Mas, piringnya Mas? Tidak perlu menunggu lama, bumbu rica-rica pun sudah tercampur merata dan terserap ke daging biawak. Ini dari aromanya sih enak ya. Kita buktikan kalau gitu. Oke. Nah, ini daging-dagingnya nih. Mayus. Meski terbilang ekstrim, cita rasa daging rica-rica biawak ternyata cukup enak di lidah saya. Ini kalau dirasa-rasa dagingnya itu mirip seperti daging ayam. Cuma bedanya dia lebih kenyal. Kelihatannya memang serem, tapi ternyata rasanya beneran enak. Cuma bedanya ini agak kasinan aja ya. Iya. Nggak apa-apa, mungkin kurang nasi. Oke, ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa besar. Memiliki luas lautan mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi, Indonesia adalah negara dengan lautan terluas ke-6 di dunia. Ini dia lokasinya, Muara Ketingan. Jadi memang angin dan juga gelombangnya itu cukup ekstrim, tapi kita harus tetap turun. Karena ini nggak terlalu dalam kan Pak? Nggak dalam kok. Kita buktikan saja lah ya, dalamnya seberapa kira-kira. Yuk. Masyarakat Muara Ketingan, Sidoarjo, Jawa Timur biasa mencari salah satu biota kerang yang terkenal dengan nama kerang kupang. Yuk kita turun. Pelan. Mana Pak? Ini tekan, ini tekan. Benar berarti tidak terlalu dalam. 1 meter kemungkinan dari sana. Kira-kira 1 meter. Jadi waktu yang pas untuk mencari kerang pada saat surut seperti ini. Airnya segini tuh termasuk surut, berarti bisa lebih surut lagi Pak? Ya bisa. Sebenarnya bisa lebih surut lagi, tapi segini udah cocok. Ayo Pak, kita ambil. Ya. Kerang kupang atau Corbula faba hidup di lumpur asin. Habitat kerang kupang putih itu memang di muara seperti ini. Jadi tantangannya gelombang yang tinggi, angin yang kencang, dan permukaannya ini penuh dengan lumpur karena dia udah dekat dengan laut. Kerang ini memang banyak ditemukan di perairan pantai utara Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Oh iya udah dapat. Cepet banget dapetnya, jadi memang banyak sekali di sini. Ini di bawah saya nih memang banyak banget. Berasa dia kecil-kecil. Disebut kupang karena memang kupang adalah istilah yang merujuk pada kerang berukuran kecil, seukuran beras atau kacang kedelai. Ini kalau dilihat-lihat dia bentuknya sangat kecil sekali. Mirip kayak biji congklak. Pak, ya kan? Bisa buat congklak kali kita ini. Lucu loh, warnanya putih. Dan katanya kalau yang warnanya hijau ini dia justru udah mati. Meski kecil, kerang kupang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Sifatnya yang suka bergerombol membuat kerang ini termasuk makhluk invasif, yakni mampu menguasai satu wilayah. Kalau dapat nih, kita raba-raba dulu. Jadi setelah didapat, karena banyak sekali lumpurnya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Sesar merupakan jaring sekaligus alat utama yang digunakan untuk menyerok kerang kupang.
Ada lagi di atas sana. Menarik sekali nih. Jadi selain bawa alat ini, sesar, kita juga bawa jerobong beserta bannya. Jadi setiap kemanapun kita pergi, tinggal masukin aja kerangnya ke dalam sini. Waktu yang ideal untuk mendapatkan kerang kupang adalah ketika air laut surut atau pada sore hari. Hal tersebut tentu juga sebagai cara supaya tidak terlalu terpapar panasnya sinar matahari. Ini nih, memang salah satu keuntungan kita membawa ban ini. Karena sambil diikat di pinggang Bapak. Jadi dia nggak akan pergi kemana-mana, selalu mengikuti kita. Kondisi airnya sudah semakin surut, jadi kita harus segera pulang. Kalau tidak, ini nanti kena lumpur, kita nggak bisa pulang, terdampar. Airnya habis. Supaya bisa dikonsumsi, kerang kupang mesti diolah terlebih dulu dengan cara direbus. Ini sekarang kerang kupangnya mulai ke dalam proses pengolahan. Jadi yang pertama harus dibukain dulu cangkang-cangkangnya ya Pak. Iya. Jadi nanti diambilin dagingnya. Prosesnya cukup panjang. Di desa Balongdowo, Sidoarjo, hampir semua masyarakatnya berprofesi sebagai pengolah kerang kupang. Setelah diaduk-aduk langsung kelihatan nih antara cangkang kerang dan juga dagingnya terpisah semuanya. Sambil dipindahkan, sambil menunggu dia agak sedikit dingin. Pada proses perebusan ini, tidak semua daging kerang bisa terlepas dari cangkangnya. Sehingga sebagian lagi harus melalui proses pencucian. Membersihkan cangkang kerangnya juga harus dengan tenaga supaya daging-daging yang nempel itu akan lebih cepat keluar. Nah, kalau seperti ini sudah bersih semuanya. Daging-dagingnya ada di bawah, nanti tinggal diambilin aja. Cangkangnya berarti dibuang, Bu. Dibuang aja. Dalam sehari, tempat pengolahan kerang kupang ini bisa merebus hingga 1 kuintal kerang. Sudah sebanyak ini. Jadi untuk mendapatkan daging kerang kupang tidak mudah, prosesnya panjang, harus direbus dulu, diambilin dari cangkang-cangkangnya biar bisa mendapatkan dagingnya seperti ini. Habis ini dagingnya mau diolah menjadi sesuatu makanan khas. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu masak sederhana sudah cukup untuk mengolah kerang putih ini. Cukup dimasak sebentar saja, oseng-oseng kerang kupangnya sudah matang. Kayaknya nggak perlu lama-lama, Mas. Iya. Udah berasa aromanya, berarti udah siap untuk diangkat. Perut yang sudah keroncongan pun tidak sabar untuk segera mencobanya. Tekstur dari kerangnya itu juga kenyal-kenyal. Enak banget, Mbak. Rasanya yang gurih dan tidak amis membuat saya terus ketagihan memasukkan suap demi suap oseng-oseng kerang kupang ke mulut saya. Setelah dari Wonocolo dan seharian mencari kerang, sekarang ditutup dengan hidangan yang enak banget. Dan ternyata memasak menggunakan bahan bakar minyak tanah memiliki aroma dan rasa yang khas. Ikuti jejak saya, jejak petualang.